Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 756-760. Bab 756. Apakah anak ini gila? Beraninya dia mengatakan bahwa Wu Qiang bukanlah lawannya. Anak ini mungkin memiliki otak yang buruk, dan dia bahkan berani menyinggung Wu Qiang. Siapa Wu Qiang itu? Dia adalah master sabuk hitam tingkat 4 taekwondo. Dengan begitu banyak dari kita, kecuali Tuan Muda Su dari Sucheng, siapa yang berani mengatakan kalimat seperti itu? Aku benar-benar tidak tahu dari mana anak ini mendapat keberanian untuk berani menantang Wu Qiang, itu sangat konyol. Para mahasiswa baru itu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan Wu Qiang, dan mereka semua mulai mengejek Fendi Zanders. Dan Ku Xiaoying, Xiong Yating, dan Su Cheng juga melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajah mereka, ketiganya merasa bahwa Fendi Zanders sedang membual. Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia tidak mengerti mengapa Fendi Zanders begitu suka menyombongkan diri. Dia merasa bahwa dia mengenal Fendi Zanders dengan cukup baik, tetapi dengan keahlian Fendi Zanders, mustahil baginya untuk menjadi lawan Wu Qiang. Tapi Ku Xiaoying berpikir bahwa bagaimanapun juga, Fendi Zanders tetaplah temannya. Jadi dia mengerutkan kening, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, Wu Qiang tidak bermaksud menyakiti temanmu sekarang, kamu tidak perlu melakukan ini, cepat bawa temanmu keluar dari sini. Pada saat ini, Ku Xiaoying juga ingin memberi Fendi Zanders mundur demi kebaikan Fendi Zanders. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders akan tetap bertanya pada Wu Qiang seolah-olah dia tidak mendengar kalimat ini, maukah kamu menerima tantanganku? Ketika Ku Xiaoying melihat Fendi Zanders mengabaikannya, jejak kemarahan muncul di matanya. Dia tidak banyak bicara, karena dia merasa orang seperti Fendi Zanders pantas mati. Oke, karena kamu sangat ingin menantangku, maka aku berjanji, ayo ganti baju. Wu Qiang berkata kepada Fendi Zanders tanpa ekspresi. Menurut aturan Universitas Jiangcheng, kedua belah pihak harus mengenakan seragam taekwondo sebelum pertandingan, agar dapat menunjukkan kekuatan kedua belah pihak, dan juga dapat membedakan perkelahian antar mahasiswa. Pergi dan ganti bajumu, aku tidak perlu. Fendi Zanders menjawab Wu Qiang dengan ringan. Kondisi Fendi Zanders tidak bagus, dan wajar jika dia tidak mampu membeli seragam taekwondo. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiong Yating tidak bisa menahan cibiran. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, mahasiswa baru tahun pertama tertawa terbahak-bahak. Mereka semua menganggap kata-kata Xiong Yating sangat lucu. Para siswa di kelas yang sama dengan Fendi Zanders merasa malu, karena mereka tahu bahwa perkataan Xiong Yating bukanlah lelucon. Fendi Zanders memang tidak mampu membeli seragam taekwondo karena tidak punya uang. Lagi pula, satu set pakaian berharga beberapa ratus yuan. Fendi Zanders yakin benci menghabiskan uang itu. Setelah Wang Xiong berkacamata dan dua orang mendengar ejekan semua orang, wajah mereka sangat marah. Bagaimanapun, mereka berdua sudah mengetahui identitas asli Fendi Zanders, jadi mereka merasa itu tidak layak bagi Fendi Zanders di dalam hati mereka. Semua orang yang menertawakan Fendi Zanders mungkin tidak sekaya salah satu karyawan Fendi Zanders. Wang Xiong bahkan memiliki keinginan untuk mengungkapkan identitas asli Fendi Zanders, namun pada akhirnya dia memikirkan apa yang dikatakan Fendi Zanders kepada mereka, jadi dia menahan keinginan tersebut. Oke, karena kamu tidak punya baju, lupakan saja, langsung saja kita mulai, pokoknya dengan kehadiran guru, mereka bisa memberi kita dua kesaksian. Wu Qiang berkata sembarangan kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu mengikuti Wu Qiang ke tengah lapangan, di mana salah satu gurunya menjadi wasit. Qin Lan melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi bingung di wajahnya, karena dia merasa karena Fendi Zanders begitu percaya diri sehingga dia ingin menantang Wu Qiang, itu berarti Fendi Zanders mungkin benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jadi Qin Lan masih memiliki beberapa harapan di hatinya. Ku Xiaoying, Xiong Yating dan yang lainnya semua merasa bahwa Fendi Zanders hanya berusaha membuat wajahnya bengkak untuk membuat dirinya gemuk, dan keduanya merasa mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengalahkan Wu Qiang. Kedua kacamata Wang Xiong tampak penuh harap, keduanya sedang menunggu Fendi Zanders memberi Wu Qiang pelajaran serius. Fendi Zanders sangat kaya, sangat terampil, dan bisa bersikap rendah hati. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dia coba lakukan. Melihat posisi Fendi Zanders, Wang Xiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mungkin inilah jarak antara kita berdua dan Fendi Zanders. Jika kita berdua menjadi begitu kaya suatu hari nanti, mungkin kita berdua akan bisa mengerti mengapa Fendi Zanders melakukan ini. Setelah memikirkannya selama beberapa saat, si kacamata menjawab dengan suara rendah. Hehe, itu benar. Lagi pula, kita tidak berdiri di posisi Fendi Zanders, jadi kita pasti tidak tahu apa yang dia pikirkan. Wang Xiong sangat setuju dengan pernyataan kacamata itu, dan sedikit mengangguk. Saat Wang Xiong dan si kacamata sedang berbicara,
Fendi Zanders dan Wu Qiang sudah berjalan ke tengah lapangan. Setelah Wu Qiang naik ke panggung, dia melakukan pemanasan dan kemudian melakukan tendangan lokomotif standar. Gerakan Wu Qiang masih sangat standar, baik kecepatan maupun kekuatannya, semuanya luar biasa. Bagaimanapun, Wu Qiang adalah sabuk hitam taekwondo, ini bukan lelucon. Setelah melihat tendangan memutar Wu Qiang, siswa di kelas Fendi Zanders tampaknya lebih mengkhawatirkan Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Lagi pula, di matanya, tendangan memutar Wu Qiang layak untuk disebutkan. Baik itu kecepatan atau kekuatan, mereka jauh di belakang para pemain di kota Xishan. Jika sebelumnya adalah Fendi Zanders, mustahil menjadi lawan Wu Qiang. Tapi sekarang, meski ada 100 Wu Qiang, diperkirakan Fendi Zanders bukan tandingan Fendi Zanders saja. Pada saat ini, Fendi Zanders sepertinya semakin menantikan untuk menjadi murid Ye Juechen. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, efek pelatihan Ye Juechen pada Fendi Zanders masih sangat signifikan. Bahkan jika Fendi Zanders belum benar-benar menjadi murid Ye Juechen, dia sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Begitu dia benar-benar menjadi murid Ye Juechen, betapa menakutkannya kekuatannya. Lakukan. Fendi Zanders berteriak pada Wu Qiang tanpa ekspresi. Nak, karena kamu ingin mencari kematian, maka aku akan membantumu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wu Qiang meraung marah, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Jika itu adalah orang biasa, dia pasti bukan lawan Wu Qiang. Karena kaki Wu Qiang sangat cepat dan bertenaga. Sebelum semua orang menyadari apa yang sedang terjadi, Wu Qiang menendang Fendi Zanders dengan kaki kanannya. Saat ini, Fendi Zanders akhirnya mengerti mengapa Wu Qiang mampu mematahkan tulang rusuk Wang Xiong dengan satu tendangan. Kekuatan tendangan ini sangat kuat, dan menendang tulang rusuk adalah hal yang normal. Sedangkan untuk mahasiswa Departemen Keuangan, setelah melihat tembakan Qiang, ekspresi wajah mereka menjadi tegang. Mereka merasa nasib Fendi Zanders akan sama dengan nasib Wang Xiong, yaitu diusir oleh Wu Qiang. Karena saat ini Fendi Zanders masih berdiri di sana, tidak bergerak, tanpa reaksi apapun. Di mata semua orang, terlihat jelas bahwa Wu Qiang takut dengan kecepatan Wu Qiang. Bab 757. Fendi Zanders melihat penampilan Wu Qiang yang mengancam, tetapi ekspresi wajahnya sangat tenang. Ini memberi orang perasaan bahwa Fendi Zanders ditakuti oleh Wu Qiang, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Fendi Zanders ini sepertinya lebih lemah dari Wang Xiong. Benar, barusan Wang Xiong bisa melawan Wu Qiang beberapa trik, tapi sekarang Fendi Zanders ketakutan hingga menjadi bodoh, berdiri di sana tak bergerak. Hei, jika saya mengetahuinya, saya tidak akan membiarkan Fendi Zanders naik ke sana untuk menunjukkan wajah saya. Apa yang sedang dilakukan Fendi Zanders? Para siswa di kelas Fendi Zanders melihat Fendi Zanders berdiri di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi wajah yang sangat tidak berdaya. Beberapa orang mengkhawatirkan Fendi Zanders, sementara yang lain merasa Fendi Zanders memalukan dan mencolok. Bagaimanapun, ada berbagai macam pendapat. Pada saat ini, Wu Qiang menendang langsung ke arah kepala Fendi Zanders dengan tendangan terbang. Kekuatan Wu Qiang sangatlah kuat, bahkan para siswa yang berdiri di sekitarnya dapat merasakan betapa menakutkannya kekuatan kaki Wu Qiang saat ini. Ekspresi wajah Fendi Zanders agak menghina, dan dia sedikit bersandar, menghindari tendangan Wu Qiang dengan sangat mudah. Meski tendangan Wu Qiang sangat cepat dan bertenaga di mata siswa biasa. Namun di mata Fendi Zanders, tendangan Wu Qiang tampak bergerak lambat. Kecepatan dan kekuatannya tidak layak disebutkan. Fendi Zanders menghadapi level Wu Qiang dengan sangat mudah. Setelah melihat Fendi Zanders menghindari tendangan Wu Qiang dengan mudah, ekspresi wajah semua orang sangat terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Fendi Zanders memang mampu. Alasan mengapa Fendi Zanders berdiri di sana sekarang adalah karena Fendi Zanders yakin akan menghindari tendangan Wu Qiang dalam waktu singkat. Faktanya, semua orang bahkan tidak tahu bahwa alasan Fendi Zanders memilih untuk menghindari tendangan ini di saat-saat terakhir adalah karena kebiasaan Fendi Zanders melawan Yuan Bao. Sudut tembakan Yuan Bao selalu sangat rumit, terkadang Yuan Bao jelas-jelas mengarah ke kepala Fendi Zanders, namun pada akhirnya akan berubah arah dan mengenai perut Fendi Zanders. Sehingga hingga saat-saat terakhir, Fendi Zanders belum bisa memastikan di mana jatuhnya serangan lawan. Tentu saja, pendekatan Fendi Zanders juga menguji kecepatan reaksinya. Jika kecepatan reaksi Fendi Zanders sedikit lebih lambat, maka mustahil baginya untuk menghindari serangan lawan. Aku tidak menyangka Fendi Zanders ini benar-benar mampu. Xiong Yating menghela nafas dengan mulut kecilnya yang melengkung. Kapan dia menjadi begitu kuat? Ku Xiaoying juga terkejut. Hanya saja kecepatan reaksinya sedikit lebih cepat. Bukan berarti dia akan menjadi lawan Wu Qiang. Ekspresi wajah Su Cheng sangat tenang, karena Su Cheng bisa dengan mudah menghindari serangan Wu Qiang barusan. Jadi Fendi Zanders dapat melarikan diri, dan Su Cheng tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Para siswa di kelas Fendi Zanders bersorak ketika mereka melihat Fendi Zanders menghindari tendangan tersebut, dan mulai bersorak untuk Fendi Zanders. Wah,
Aku tidak menyangka kamu memiliki dua keterampilan. Wu Qiang memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu menyerang Fendi Zanders. Tapi Fendi Zanders masih sangat santai menghadapi serangan Wu Qiang, dan menghindari beberapa serangan Wu Qiang satu demi satu. Panggil. Wu Qiang menghela napas panjang, dan ekspresi wajahnya sedikit bersemangat. Baru kemudian Wu Qiang menyadari bahwa Fendi Zanders memiliki beberapa kemampuan, dan bahwa dia sama sekali bukan lawan Fendi Zanders, dan beberapa serangan tadi juga menghabiskan banyak kekuatan Wu Qiang. Pada saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengambil langkah ke depan, dan kemudian bergegas menuju posisi Wu Qiang. Setelah Wu Qiang melihat Fendi Zanders bergegas menuju posisinya, dia tampak sedikit terkejut, dan mundur dua langkah berturut-turut, mencoba menghindari serangan Fendi Zanders. Namun kecepatan Wu Qiang tidak setingkat dengan Fendi Zanders. Fendi Zanders mengangkat kakinya dan menendang dada Wu Qiang. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Sebelum Wu Qiang sempat bereaksi, tubuhnya terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras. Ah! Wu Qiang memegangi dadanya dan melolong dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Saat Wu Qiang baru saja terbang, semua orang bisa mendengar suara patah yang tajam. Ini persis sama dengan adegan sebelumnya di mana Wang Xiong diusir oleh Wu Qiang. Jelas sekali, tendangan Fendi Zanders langsung mematahkan tulang rusuk Wu Qiang. Tapi saat ini, ekspresi wajah Wu Qiang jelas lebih menyakitkan daripada ekspresi Wang Xiong. Kami menang. Semua siswa di kelas Fendi Zanders menatap dengan mata terbelalak, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders dengan sabuk kuning taekwondo mampu mengalahkan Wu Qiang dengan sabuk hitam taekwondo, dan mengakhiri pertarungan dengan cara yang begitu menghancurkan. Tidak ada yang tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Pada awalnya, kebanyakan orang berpikir bahwa Fendi Zanders pasti akan dipukuli hingga jatuh oleh Wu Qiang, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang dipukuli hingga jatuh pada akhirnya adalah Wu Qiang. Ekspresi wajah Wang Xiong dan Wang Xiong yang berkacamata sangat bersemangat. Kupikir betapa kuatnya Wu Qiang ini, tapi ternyata hanya dua hal ini, sungguh konyol. Ya, lihat Wu Qiang ini sekarang, apakah dia berani menjadi sombong? Semua orang memulai untuk berdiskusi dengan suara pelan satu demi satu, dan cara mereka memandang Fendi Zanders juga berubah secara dramatis. Sebelum Fendi Zanders menjadi sangat rendah hati di kelas, sebagian besar siswa hanya mengetahui bahwa Fendi Zanders sering mengantarkan makanan, dan kebugaran fisiknya mungkin lebih baik daripada siswa biasa. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa keterampilan Fendi Zanders akan begitu bagus. Anda tahu, Wu Qiang adalah sabuk hitam tingkat 4 taekwondo, dan semua orang tahu kekuatannya. Fendi Zanders mampu mengalahkan Wu Qiang dengan begitu mudah, yang cukup membuktikan betapa menakutkannya kekuatan Fendi Zanders. Di sisi lain, Ku Xiaoying, Xiong Yating, dan para dokter dari rumah sakit sekolah semuanya berlari ke sisi Wu Qiang. Dokter sekolah bergegas maju untuk memeriksa Wu Qiang, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, semua tulang rusuk patah, dan sekarang kita harus segera mengirimnya ke rumah sakit. Apa? Fendi Zanders mematahkan semua tulang rusuk Wu Qiang dengan satu menendang. Ku Xiaoying segera membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya, dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Fendi Zanders akan begitu besar. Mengapa Wu Qiang begitu sampah? Dia terus membual kepadaku tentang betapa bagusnya dia sebelumnya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa mengalahkan Fendi Zanders, bajingan malang itu. Benar-benar memalukan. Xiong Yating sama sekali tidak memahami taekwondo. Di matanya, kekalahan Wu Qiang dari Fendi Zanders adalah hal yang sangat memalukan. Setelah Su Cheng ragu-ragu sejenak, dia menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Dengan wajah muram, dia berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, Fendi Zanders, itu hanya diskusi antar teman sekelas tadi, kenapa kamu melakukan tindakan yang begitu berat? Bab 758. Setelah mendengar kata-kata Su Cheng, semua orang yang hadir tercengang. Tapi Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dengan ekspresi menghina di wajahnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Su Cheng berani mengatakan hal seperti itu. Jika bukan karena Wu Qiang mematahkan salah satu tulang rusuk Wang Xiong dengan tendangannya tadi, bagaimana Fendi Zanders bisa memukulnya begitu keras? Pada saat ini, Fendi Zanders tidak lebih dari mata ganti mata dengan mata ganti mata. Nak, apa maksudmu dengan itu? Benar, ketika Wu Qiang mengalahkan Wang Xiong sebelumnya, bukankah dia menendang dan mematahkan tulang rusuk Wang Xiong? Ketika Wu Qiang mengalahkan Wang Xiong, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa serangannya berat? Sekarang orang-orang di kelasmu dipukuli, kamu mengatakan bahwa kami mendapat serangan yang berat. Apakah kamu tidak terlalu berstandar ganda, saudaraku? Kedua guru pendidikan jasmani sedang menonton di sini. Tindakan Fendi Zanders barusan sepenuhnya sesuai dengan aturan kompetisi taekwondo. Wu Qiang itu terlalu lemah. Itu benar, tidak apa-apa bagi orang-orangmu untuk mengalahkan orang-orang kami, tapi kamu tidak tahan jika orang-orang kami memukuli orang-orangmu, bukan? Para siswa di kelas Fendi Zanders sudah lama tidak menyukai orang-orang seperti Wu Qiang di Su Cheng.
Hanya saja mereka takut dengan skill menakutkan Wu Qiang sebelumnya, jadi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, Fendi Zanders mengalahkan Wu Qiang, dan siswa di kelas Fendi Zanders juga memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Kata-kata Su Cheng menimbulkan kemarahan publik, semua orang berdiri dan mulai mengkritik Su Cheng. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Su Cheng tampak sedikit malu. Tadi dia hanya mengucapkan kalimat itu tanpa sadar karena terlalu emosional. Pada saat ini, Su Cheng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, jadi dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, karena kamu begitu kuat, bagaimana kalau aku menantangmu? Ah! Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Su Cheng, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Dia buru-buru berjalan di depan Su Cheng, dan berkata kepada Su Cheng dengan suara rendah, Su Cheng, lupakan masalah hari ini, jangan, tidak membuat masalah lagi. Karena Fendi Zanders ini bisa membela siswa di kelasnya, mengapa aku tidak bisa membela siswa di kelas kita? Sebenarnya, Su Cheng sudah lama tidak menyukai Fendi Zanders, jadi dia bisa mengambil kesempatan ini untuk memberi pelajaran yang baik kepada Fendi Zanders. Kekuatan yang ditunjukkan Fendi Zanders barusan memang luar biasa, tetapi Su Cheng merasa seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mengalahkan Fendi Zanders. Bagaimanapun, Su Cheng adalah bukan Wu Qiang. Meskipun keduanya adalah sabuk hitam taekwondo, Wu Qiang hanya sabuk hitam tingkat 4, sedangkan Su Cheng adalah taekwondo tingkat 7. Ada 9 tingkat sabuk hitam, dengan tingkat pertama adalah yang terlemah dan tingkat ke-9 adalah yang terkuat. Dans pertama hingga ketiga ditujukan untuk pemegang sabuk hitam pemula. Dans ke-7 sampai ke-9 hanya dapat diberikan kepada tokoh berprestasi yang mempunyai prestasi akademis tinggi atau yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan taekwondo. Perlu Anda ketahui bahwa dans sabuk hitam taekwondo 1-6 dinilai dan dikeluarkan oleh Huaxia Taekwondo Association. Aturan peninjauannya tidak terlalu ketat, dan beberapa orang bahkan dapat membelinya dengan uang. Dan Siox Cheng mampu dipromosikan ke sabuk hitam ke-7 dan taekwondo, yang cukup membuktikan betapa mengerikannya kekuatan kota Siox. Kota Siox bahkan bisa disamakan dengan para atlet profesional tersebut. Dia telah memenangkan kejuaraan kompetisi tingkat dunia sebelumnya. Jadi Su Cheng merasa dia tidak akan kesulitan membersihkan Fendi Zanders. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Su Cheng maju selangkah, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat menghina. Kamu ingin menantangku? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menjawab dengan lembut. Fendi Zanders tahu bahwa karena Su Cheng memiliki keberanian untuk berdiri saat ini, itu berarti Su Cheng memang memiliki beberapa keterampilan. Jika tidak, Fendi Zanders baru saja melakukan gerakan untuk mengalahkan Wu Qiang, orang normal pasti akan dapat melihat bahwa keterampilan Fendi Zanders tidaklah sederhana, tetapi siapapun yang berani terus menantang Fendi Zanders harus sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Benar, aku hanya ingin menantangmu. Su Cheng sedikit mengangguk. Jika kamu menantangku, kamu mungkin akan berakhir seperti dia. Fendi Zanders menoleh dan melihat ke posisi Wu Qiang, dan berkata tanpa ekspresi. Fendi Zanders, apa yang kamu berpura-pura di sini? Apakah kamu pikir jika kamu mengalahkan Wu Qiang, kamu tidak akan terkalahkan? Su Cheng jauh lebih kuat dari Wu Qiang. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Xiong Yating berteriak dengan sangat menghina ekspresi. Benar, anak ini benar-benar mengira dia adalah ahli seni bela diri, Su Cheng dan Wu Qiang tidak berada pada level yang sama. Fendi Zanders ini benar-benar terlalu bodoh. Terlihat bahwa Su Cheng masih sangat populer di kelasnya, dan banyak orang yang membela Su Cheng. Dan Ku Xiaoying juga tampak tidak berdaya, dia tidak ingin menjadikan masalah ini sebagai masalah besar. Tetapi ketidakberdayaan telah sampai pada titik ini, dan dia tahu bahwa baik Su Cheng maupun Fendi Zanders tidak akan melepaskannya. Su Cheng, kamu harus memberi pelajaran pada Fendi Zanders ini, aku lihat apakah dia berani menjadi sombong. Xiong Yating berteriak pada Su Cheng dengan mulut kecilnya yang melengkung. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Wu Qiang dipukuli. Su Cheng berkata pada Xiong Yating tanpa ekspresi. Setelah guru pendidikan jasmani yang hadir ragu-ragu sejenak, dia berjalan ke arah Su Cheng dan berkata kepada Su Cheng dengan suara rendah, Su Cheng, jika kamu benar-benar ingin melawan Fendi Zanders, tidak apa-apa, tapi kali ini, klik saja ayo lanjutkan sampai akhir, jangan sakiti orang lagi, atau aku tidak akan bisa menjelaskannya ke sekolah. Jangan khawatir, guru, saya punya ukurannya. Su Cheng sedikit mengangguk. Faktanya, serangan Su Cheng kali ini hanya untuk memberi pelajaran pada Fendi Zanders. Mengenai apakah Fendi Zanders akan terluka atau tidak, itu bukan urusan Su Cheng. Oke, karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan menerima tantanganmu. Fendi Zanders memandang Su Cheng dan mengangguk sedikit, lalu berjalan langsung ke tengah tempat tersebut. Su Cheng juga tidak memilih untuk berganti pakaian kali ini, tetapi berjalan perlahan ke sisi berlawanan dari Fendi Zanders. Su Cheng tinggi dan tampan. Ketika dia muncul di lapangan, dia langsung menarik perhatian sekelompok besar gadis yang berteriak.
Bahkan gadis-gadis di kelas Fendi Zanders mau tidak mau menunjukkan ekspresi nimfa ketika mereka melihat Su Cheng. Tidak mungkin wali kota Su begitu tampan, dimanapun dia berada, dia selalu menarik perhatian banyak orang. Meskipun Fendi Zanders terlihat bagus, jika dia dibandingkan dengan Su Cheng, dia jelas sedikit brengsek. Di mata para siswa ini, Fendi Zanders tidak sebaik Su Cheng dalam hal latar belakang keluarga, penampilan dan temperamen. Ini mungkin alasan mengapa Ku Xiaoying memilih Su Cheng daripada Fendi Zanders. Ayo lakukan. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak pada Su Cheng. Jejak rasa jijik muncul di mata Su Cheng. Bab 759. Qinlan melihat posisi Fendi Zanders dengan penuh semangat, dengan ekspresi agak bersemangat di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas. Saya tidak pernah berpikir bahwa bocah Zanders akan meningkat begitu cepat dalam periode waktu ini. Keterampilan Fendi Zanders menjadi lebih kuat, yang tentunya merupakan hal yang baik untuk Qinlan. Bagaimanapun, keterampilan Fendi Zanders menjadi lebih kuat, dan itu juga akan memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi orang-orang Rockefeller di masa depan. Saat ini, Qinlan juga sangat menantikan kontes antara Fendi Zanders dan Su Cheng. Qinlan ingin melihat betapa kuatnya Fendi Zanders. Pada saat ini, Su Cheng memandang Fendi Zanders dan mendengus dingin, lalu bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Gerakan Su Cheng tidak hanya terlihat sangat anggun, tetapi juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Ketika Su Cheng hendak bergegas ke depan Fendi Zanders, dia berhenti tiba-tiba, dan kemudian memberikan tendangan memutar yang bagus. Pada saat ini, Su Cheng tampak seperti seekor naga yang mengibaskan ekornya, kaki kanannya bertiup ke arah wajah Fendi Zanders dengan angin menderu. Fendi Zanders dapat merasakan bahwa Su Cheng benar-benar memiliki keterampilan yang nyata, apakah itu kecepatan atau kekuatan, dia telah mencapai titik ekstrim dari orang biasa, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh orang-orang seperti Wu Qiang. Ekspresi wajah Fendi Zanders langsung menjadi waspada. Karena Fendi Zanders dapat merasakan bahwa dia sangat berbahaya menghadapi kota Sioux, dan jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin kalah dari kota Sioux. Kekuatan yang ditunjukkan Su Cheng saat ini tidak lebih lemah dari Wei Bo. Hanya saja pengalaman bertempur Su Cheng tidak bisa dibandingkan dengan Wei Bo. Jika Su Cheng diberi lebih banyak waktu, kekuatan Su Cheng pasti akan jauh lebih menakutkan daripada sekarang. Meskipun Su Cheng dan Fendi Zanders selalu memiliki hubungan yang tidak bersahabat, bahkan musuh Fendi Zanders diam-diam akan mengakui keunggulan Su Cheng di dalam hatinya. Dia tampan, memiliki latar belakang keluarga yang baik, dan memiliki keterampilan yang menakutkan. Anak laki-laki seperti itu sungguh sempurna. Namun, anak laki-laki Su Cheng hanya memiliki satu kekurangan, yaitu dia berpikiran sempit. Su Cheng selalu merasa Fendi Zanders sedang mengejar Ku Xiaoying dan Zhou Muxue. Jika Fendi Zanders gagal mengejar Zhou Muxue, maka Fendi Zanders akan mengejar Ku Xiaoying. Jadi Su Cheng menganggap Fendi Zanders sebagai calon saingannya dalam cinta, dan sekarang dia akan mengambil kesempatan ini untuk menekan saingannya dalam cinta. Setelah melihat tendangan Su Cheng, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan beberapa gadis bahkan mulai berteriak. Seperti yang diharapkan dari sabuk hitam tingkat 7, sungguh menakjubkan. Salah satu guru pendidikan jasmani tidak bisa menahan nafas secara diam-diam. Bahkan jika Anda melihat kekuatan kota Sioux di seluruh provinsi Dongjiang, Anda tidak dapat melihat berapa banyak orang yang menjadi lawan kota Sioux. Bahkan jika dilihat secara keseluruhan, Su Cheng pasti bisa dianggap sebagai generasi talenta muda. Saya tidak tahu bagaimana bocah Zanders akan melakukan tendangan ini. Secara alami, Qinlan juga dapat melihat bahwa tendangan Su Cheng sangat keras, jadi dia mulai mengkhawatirkan Fendi Zanders di dalam hatinya. Saat ini, tendangan Su Cheng hendak mengenai wajah Fendi Zanders. Fendi Zanders buru-buru mengangkat tangan kanannya, lalu menahannya di depan kepalanya. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Tendangan Su Cheng langsung mengenai tangan Fendi Zanders. Karena Fendi Zanders tidak tahan dengan tendangan Su Cheng, dia mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Su Cheng sangat tampan. Ya, sangat tampan. Setelah melihat Fendi Zanders mundur 2 langkah berturut-turut, semua orang langsung bersorak, dan ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Karena di mata orang-orang ini, Fendi Zanders mundur saat ini, yang berarti kekuatan Fendi Zanders tidak sebaik Su Cheng. Tapi ekspresi wajah Su Cheng tidak terbayangkan, karena dia tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya dengan tendangan itu sekarang. Su Cheng tahu lebih baik dari siapapun betapa kuatnya tendangan ini. Namun Fendi Zanders mampu langsung memblok tendangannya sendiri. Meski Fendi Zanders mundur 2 langkah, bukan berarti kekuatan Fendi Zanders tidak sebaik Su Cheng. Su Cheng merasa jika itu orang lain, dia mungkin sudah terjatuh. Namun Fendi Zanders mampu menahan tendangannya sendiri, yang membuktikan bahwa kekuatan Fendi Zanders mungkin jauh lebih menakutkan darinya. Ini benar-benar suatu keterampilan. Setelah Fendi Zanders menstabilkan tubuhnya, dia menghela nafas pelan. Datang lagi. Saat ini, Su Cheng sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan Fendi Zanders.
Begitu kata-kata itu keluar, dia mengikuti dengan seekor naga yang mengibaskan ekornya, dan tiba-tiba menendang ke arah tubuh Fendi Zanders. Fendi Zanders meletakkan tangannya di depan dadanya, dan terus menahan kaki Su Cheng. Tapi Su Cheng sepertinya tidak menyerah, dan kemudian melancarkan serangan putaran berikutnya terhadap Fendi Zanders, menendang 5 atau 6 tendangan dalam sekejap. Fendi Zanders mundur sambil menahan serangan Su Cheng. Bang bang bang. Terdengar suara benturan keras di gimnasium. Semua orang yang hadir tercengang, ekspresi wajah mereka luar biasa. Orang-orang ini terkejut karena Su Cheng dapat menendang begitu banyak tendangan dalam waktu sesingkat itu, dan Fendi Zanders mampu berdiri di sana menghadapi serangan sengit dari Su Cheng. Merasa sedikit terkejut. Panggilan. Su Cheng menendang begitu banyak tendangan berturut-turut sekarang, tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit lelah saat ini. Jadi alih-alih terus melancarkan serangan berikutnya terhadap Fendi Zanders, dia berdiri diam dan terengah-engah. Dan Fendi Zanders masih berdiri di sana tanpa ekspresi, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya. Ketika semua orang melihat Fendi Zanders mundur sekarang, mereka semua mengira Fendi Zanders pasti akan kalah hari ini, tetapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders akan mampu bertahan sampai sekarang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa serangan Su Cheng tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Jadi mereka yang mendukung Su Cheng pun terdiam saat ini, menatap posisi Fendi Zanders dan Su Cheng. Su Cheng tidak akan kalah dari orang malang ini, kan? Xiong Yating juga sangat bingung saat ini, dia mengerutkan kening dan bertanya pada Ku Xiaoying di sampingnya. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, Ku Xiaoying tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, tidak, Su Cheng adalah pemain sabuk hitam taekwondo ke-7 dan, jika Fendi Zanders bisa mengalahkan Su Cheng, kartu itu betapa bagusnya apakah Feng? Saya ingat Fendi Zanders sepertinya tidak belajar taekwondo sama sekali. Tetapi Su Cheng menendang Fendi Zanders berkali-kali sekarang, dan Fendi Zanders tidak bereaksi sama sekali. Anda harus tahu bahwa Su tendangan Cheng bisa menghancurkan batu bata. Xiong Yating tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Melihat posisi Su Cheng dan Fendi Zanders, Ku Xiaoying tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak tahu apakah Su Cheng bisa mengalahkan Fendi Zanders sekarang. Sekarang giliranku yang bergerak. Saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba berteriak pada Su Cheng. Bab 760. Giliranmu untuk bergerak. Setelah Su Cheng mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Fendi Zanders langsung bergegas menuju posisi Su Cheng. Setelah melihat gerakan Fendi Zanders, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Karena kecepatan dan kekuatan yang ditunjukkan Fendi Zanders saat ini sangat mencengangkan, dan tampaknya lebih menakutkan daripada Su Cheng sekarang. Su Cheng, hati-hati. Ku Xiaoying juga sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru meneriaki posisi Su Cheng. Fendi Zanders benar-benar tidak mengenal taekwondo, dia baru mempelajarinya sebentar ketika dia belajar di Universitas Jiangcheng. Jadi Fendi Zanders tidak melakukan gerakan mewah apapun kali ini, itu hanya tendangan yang sangat tinggi. Namun kecepatan dan kekuatan Fendi Zanders sangat mencengangkan. Saat Fendi Zanders menendang, udara seolah meledak, mengeluarkan suara yang menusuk, seolah tendangan Fendi Zanders dapat mengguncang semua orang di dunia. Hal-hal seperti memotong jenderal. Su Cheng secara alami bisa merasakan keganasan tendangan Fendi Zanders. Dia memilih untuk menggunakan cara yang sama, mengangkat tangannya dan meletakkannya di dada. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Fendi Zanders langsung menendang dada Su Cheng. Deng deng deng. Su Cheng mundur 2 atau 3 langkah berturut-turut sebelum menghentikan langkahnya. Harus dikatakan bahwa kekuatan kota Sioux ini memang lebih tinggi daripada Wu Qiang. Karena Fendi Zanders menendang Wu Qiang dengan kekuatan yang sama tadi, dan semua tulang rusuknya patah. Tetapi saat ini, Su Cheng masih bisa berdiri di sana. Dari sini terlihat adanya kesenjangan kekuatan antara Su Cheng dan Wu Qiang. Su Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dialah satu-satunya yang bisa merasakan betapa mengerikannya tendangan Fendi Zanders barusan. Saat ini, Su Cheng merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Namun, Fendi Zanders tidak memberi Su Cheng kesempatan untuk bereaksi, dan langsung melancarkan serangan putaran kedua. Ledakan. Tendangan lain. Kota Sioux mundur lagi. Benar saja, ada 2 pukulan. Setelah melihat Su Cheng menahan tendangannya, Fendi Zanders menunjukkan senyuman lucu di wajahnya, dan kemudian melanjutkan menendang. Dalam sekejap, Fendi Zanders menendang 5 tendangan ke posisi Su Cheng. Su Cheng lelah menghadapi serangan Fendi Zanders, dan dia terlihat sangat malu. Saat ini, ekspresi wajahnya juga sangat terkejut, kaget monster macam apa Fendi Zanders itu, yang bisa menendang begitu banyak tendangan dalam waktu sesingkat itu. Meskipun Su Cheng juga baru saja menendang Fendi Zanders 5 atau 6 kali berturut-turut, tetapi hanya tendangan pertama Su Cheng yang paling kuat, dan kekuatannya menjadi semakin lemah setelah itu. Tapi Fendi Zanders berbeda.
kekuatan Fendi Zanders tidak hanya menjadi lebih kecil, tetapi menjadi semakin besar. Saat Fendi Zanders melakukan tendangan ke-6, Su Cheng yang sudah sekarat akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Kaki Fendi Zanders menerobos tangan Su Cheng dan langsung mengenai dada Su Cheng. Tubuh Su Cheng terbang terbalik dalam sekejap, lalu menghantam tanah dengan keras. Untuk sesaat, semua orang yang hadir membuka mulut lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah menyangka Su Cheng akan kalah dari Fendi Zanders. Ku Xiaoying langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ahem. Saat ini, Su Cheng terbatuk ringan 2 kali, lalu berjuang untuk berdiri. Tetapi Su Cheng menyadari bahwa dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali. Bukankah kamu berhenti membicarakannya? Fendi Zanders, mengapa kamu masih memiliki tangan yang keras? Ku Xiaoying menoleh dan berteriak pada Fendi Zanders, lalu dengan cepat berlari ke sisi Su Cheng. Dokter sekolah tampak sedikit tidak berdaya, dia bergegas ke sisi Su Cheng, dan kemudian membantu Su Cheng memeriksanya sebentar. Siswa Su Cheng tidak terluka parah, mungkin dia mengalami kram. Setelah dokter sekolah memeriksa Su Cheng sebentar, dia berkata dengan lembut kepada semua orang. Setelah Ku Xiaoying mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya jelas sangat rileks. Dia mengulurkan tangan untuk membantu Su Cheng berdiri, lalu menoleh dan menatap Fendi Zanders dengan tajam, lalu berkata kepada Su Cheng dengan suara rendah, Su Cheng, ayo pergi. Aku belum kalah. Su Cheng tidak bisa menerima bahwa dia akan kalah dari orang seperti Fendi Zanders. Dia secara naluriah mendorong Ku Xiaoying menjauh, dan kemudian bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi setelah Su Cheng berlari 2 langkah, tubuhnya terbanting dan jatuh ke tanah lagi. Qin Lan melirik Su Cheng tanpa daya, dan kemudian berkata dengan suara dingin, semua orang telah menyetujui poin utama sebelumnya, tetapi semua orang yang hadir telah melihat bahwa Anda kalah, jadi Anda tidak perlu bertahan, jika tidak, Anda harus berjuang lebih keras. Malu. Setelah Su Cheng mendengar kata-kata Qin Lan, dia mengertakkan gigi dan melirik ke arah Qin Lan. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia telah kalah dari Fendi Zanders, tetapi Su Cheng sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Ayo pergi. Su Cheng berteriak pada Ku Xiaoying. Ku Xiaoying buru-buru membantu Su Cheng berdiri, lalu mengikuti Xiong Yating dan yang lainnya menuju luar gimnasium. Setelah melihat Su Cheng dan yang lainnya pergi, Fendi Zanders memandang sekelompok mahasiswa baru tanpa ekspresi di wajahnya, dan kemudian bertanya dengan ringan, apakah ada di antara kalian yang tidak yakin? Mahasiswa baru itu berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Bagaimanapun, bahkan Su Cheng dan Wu Qiang pun kalah di tangan Fendi Zanders. Mereka jelas bukan lawan Fendi Zanders. Kami menang. Pada saat ini, Tang Xiaoman melihat posisi Fendi Zanders dengan tidak percaya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Ya, kami menang, mari kita lihat apakah kamu berani menjadi sombong. Para mahasiswa Departemen Keuangan juga berteriak, ekspresi wajah mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, mereka pernah diintimidasi oleh sekelompok mahasiswa baru sebelumnya, jadi tentu saja mereka merasa sangat tidak nyaman. Hanya saja skill Wu Qiang terlalu menakutkan, sehingga mereka hanya bisa menelan amarahnya dan menelan nafas ini dalam diam. Tapi sekarang Fendi Zanders telah mengalahkan Su Cheng dan Wu Qiang, itu bisa dianggap sebagai penghinaan bagi mahasiswa Departemen Keuangan. Citra Fendi Zanders jelas jauh lebih tinggi di mata para siswa ini. Kacamata secara alami sangat bahagia di hatinya saat ini, dia berkata sambil tersenyum, untuk merayakan kekalahan Fendi Zanders terhadap 2 orang ini, saya akan mengundang semua orang untuk makan di luar, dan Fendi Zanders akan membayar semua biayanya. Oke. Bagus, kapan Fendi Zanders menjadi begitu murah hati? Fendi Zanders selalu sangat murah hati, oke. Terakhir kali Fendi Zanders mengundang kita ke restoran Suixian untuk makan malam. Para mahasiswa Departemen Keuangan berteriak kegirangan. Setelah Qin Lan melihat para siswa ini sangat bahagia, senyuman muncul di wajahnya, tetapi dia tidak banyak bicara.